Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingat, ada satu doa Rasul yang ditangguhkan pengkabulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terkait agar Islam tidak dihancurkan atau tidak hancur karena ulah umat Islam sendiri. Dan penangguhan doa itu sejatinya menunjukkan betapa potensi jatuhnya atau rusaknya marwah Islam karena ulah umat Islam sendiri itu sangat tinggi. Baik ulah yang disengaja maupun ulah yang tidak disengaja. Ulah yang tidak disengaja contohnya adalah misalkan kalau kita melakukan sesuatu karena ketidaktahuan kita, karena ketidakmampuan kita menghadirkan Islam yang 100% ideal, sehingga kemudian karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan itu kemudian Islam di mata orang-orang yang tidak mengerti akan Islam jadi kelihatan jatuh marwahnya, atau bahkan Islam jadi jatuh marwahnya di kalangan orang-orang Muslim yang mungkin mengalami keraguan atau proses pencarian kebenaran di dalam dirinya sendiri. Saya menemukan beberapa contoh di mana orang-orang kemudian beralih menjadi agnostik karena dia tidak tepat melihat representasi Islam. Ada orang Muslim yang bersikap arogan atau misalkan orang Muslim yang bersikap diskriminatif, kemudian sangat lekat dengan penggunaan simbol-simbol atau jargon-jargon yang dianggap Islami, sehingga kemudian membuat orang-orang ini menjadi antipati terhadap Islam. Itu sebabnya kemudian Rasul sangat menekankan pentingnya mau'izah hasanah atau pentingnya mengajak orang ke dalam kebaikan dengan billati hiya ahsan dan bilisani kaumihi, dengan hal-hal yang dimengerti kaumnya, dengan lisan yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan cara-cara yang baik juga. Itu ketidaktahuan dan ketidakmampuan yang kemudian berpotensi menjatuhkan marwah Islam tanpa kita sadari, tanpa kita sengajai. Makanya kita dianjurkan untuk beristighfar atas apa-apa yang tidak kita ketahui padahal sebetulnya merusak. Tapi ada juga mungkin peran-peran tertentu yang entah mereka sadar atau enggak sebetulnya sedang secara sengaja menjatuhkan atau merusak marwah Islam. Contohnya misalkan buzzer yang dia menggunakan Islam sebagai alat atau sebagai kendaraan untuk dia bikin kegaduhan. Sehingga kemudian dengan kegaduhan atas nama Islam ini, dia kemudian bisa mencapai tujuan-tujuan yang sifatnya sebetulnya tidak Islami. Hal ini sebetulnya kenapa saya bilang menjatuhkan marwah Islam, karena Rasul membangun Islam itu dulu dengan kredibilitas, dengan integritas, dan dengan kejujuran. Sedangkan buzzer kadang-kadang melandaskan pergerakannya misalkan dengan hoax atau dengan ujaran kebencian, dengan posting sesuatu yang bisa menyulut keriuhan atau amarah, yang ketika dia menggunakan sentimen keagamaan justru bisa memecah belah dan pada akhirnya justru bisa jadi membuat orang jadi mempertanyakan kembali kok Islam itu seperti ini gitu. Padahal citra yang dia klaim sebagai Islam atau sebagai Muslim itu tidak sejalan dengan ideal Islam, bahkan tidak sejalan dengan cara dakwahnya Nabi. Kedua, yang secara sengaja bisa menjatuhkan marwah Islam, baik orang tersebut sadar maupun tidak, itu adalah misalkan contohnya ustadz selebritis. Hari ini itu kan ada kecenderungan di mana orang bisa melakukan sebuah lompatan karena ada disrupsi, ada dalam tanda kutip demokratisasi media di mana orang bisa melakukan lompatan dibanding dengan 10, 20, 30 tahun yang lalu, termasuk dalam konteks ini dalam hal ustadz. Orang bisa tiba-tiba kemudian menjadi ustadz tanpa punya pemahaman atau prior knowledge yang memadai, prior spiritualitas yang dewasa gitu. Sehingga kemudian dengan pemahaman agama yang kurang, dengan kebijaksanaan spiritualitas yang kurang memadai, dia memiliki kecenderungan untuk melakukan pendekatan-pendekatan dakwah yang sebetulnya justru malah bikin orang bisa jadi malah antipati. Misalkan dengan cara menegur orang in public, menegur public figure in public, yang justru malah berpotensi si public figure itu merasa dipermalukan, merasa diolok-olok, sehingga itu justru malah akan membuat nasihat yang dia ingin sampaikan tidak akan optimal.
Atau tiba-tiba kemudian dia memposting aktivitasnya mengaji misalkan di tempat umum atau sholat bareng, kemudian ganti pakaian dengan si pakaian yang menyimbolkan keislaman. Semangat untuk memperbaiki diri itu baik, semangat untuk mengajak orang memperbaiki diri itu baik, tapi kadang-kadang em, kadang-kadang kita perlu berhati-hati untuk tidak merasa cukup dengan hanya berubah pakaian, dengan hanya kemudian menampilkan kesalehan, citra kesalehan di ruang publik di sosial media, karena itu bisa menyebabkan kita untuk menganggap bahwa Islam selesai dengan hanya menampilkan kesalehan di sosial media, dengan hanya posting soal ayat Quran, dengan posting baca Quran dan seterusnya, tanpa kemudian kita memahami substansi yang jauh lebih besar. Nah, tanpa kita memahami itu, orang justru mungkin bisa jadi antipati terhadap dakwah Islam karena dia merasa kok Islam seperti hanya ekspresi yang sifatnya simbolik, formalistik, yang tidak mengakar gitu dan tidak substansif. Terus yang ketiga yang juga bisa menjatuhkan marwah Islam adalah politisi yang dia menggunakan Islam sebagai kendaraan untuk dia mencapai tujuannya. Karena Islam bukan tujuan dan hanya kendaraan, maka kemudian Islam hanya digunakan sebagai alat gitu, simbol-simbolnya aja yang digunakan, tapi kemudian tanpa ada kemauan yang teguh, kemudian komitmen yang 100% untuk mengimplementasikan Islam yang substantif. Tidak dalam konteks misalkan mengimplementasikan hal-hal yang tiba-tiba pakai kata Islami dan seterusnya, tapi di tataran implementasinya tidak, tetapi justru malah seharusnya komitmen untuk menghadirkan Islam dalam konteks penghadiran keselamatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi siapapun orang itu. Itu aja untuk tanggapan mingguan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.